Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak semua kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya semua sehat selalu ya. Dan kali ini di materi bimbingan konseling kita akan membahas tema tentang cara kerja otak kiri dan otak kanan. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak tujuan layanan pada kegiatan kali ini. Anda sekalian pernah mendengar tentang otak kiri dan otak kanan? Nah, sebenarnya ada berapa sih otak pada tubuh manusia dan apa aja fungsinya? Apa benar otak kiri berfungsi untuk mengingat jangka pendek? Terus apa bedanya dengan otak kanan? Mari kita bahas lebih lanjut. Menurut Wikipedia, otak adalah pusat sistem saraf pada vertebrata dan banyak invertebrata lainnya. Sedangkan menurut KBBI, otak adalah benda putih yang lunak terdapat sedangkan menurut KBBI, otak adalah benda putih yang lunak terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf. Otak merupakan bagian organ tubuh manusia yang menjadi segala daya kekuatan untuk hidup dan merespons segala stimulus dari luar. Otak manusia terbagi dalam dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Masing-masing bagian otak memiliki tanggung jawab dalam proses berpikir, mempunyai spesialisasi kemampuan-kemampuan tertentu, meski tetap ada persilangan kemampuan antar kedua belahan otak. Coba perhatikan gambar kerja otak kiri dan otak kanan berikut ini. Nah, ada percobaan yang telah menunjukkan bahwa kedua sisi otak yang berbeda berperan untuk perilaku berpikir yang berbeda pula. Berikut ini peran otak kiri berdasarkan percobaan tersebut. Yang pertama, mengontrol tubuh bagian kiri, keterampilan angka-angka, menganalisa objektivitas, menulis, membaca, logika, dan pertimbangan. Sedangkan peran otak kanan berdasarkan percobaan tersebut yaitu mengontrol tubuh bagian kanan, musik dan selera seni, penyatuan, imajinasi, kreativitas, dan emosi. Menurut teori ini, otak kanan bertanggung jawab secara acak, intuitif, holistik, menyatukan dan pemikiran subjektif. Sementara otak kiri berperan untuk berpikir logika, sekuensial, rasional, analitis, dan objektif. Kebanyakan individu memiliki preferensi berbeda dalam menggunakan salah satu gaya berpikir ini. Jadi seseorang mungkin lebih cenderung menggunakan otak kiri dan yang lain mungkin lebih cenderung ke otak kanan. Didasarkan pada bagaimana mereka menggunakan otak kanan dan otak kiri untuk memecahkan masalah. Orang yang lebih dominan menggunakan otak kiri lebih memilih alasan untuk segala sesuatu yang lain. Mereka menggunakan logika rasional untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan kemudian berpikir tentang bagaimana cara mengatasinya. Pada intinya, orang yang berpikir menggunakan otak kiri adalah detail-oriented. Dan orang yang lebih dominan menggunakan otak kanan cenderung menggunakan kreativitas untuk memecahkan suatu masalah. Mereka lebih banyak mengandalkan
intuisi dan lebih cepat menangkap gambaran keseluruhan situasi. Pada intinya, orang yang banyak menggunakan otak kanan tidak detail-oriented. Dan berikut ini tips melatih sisi otak kiri. Yang pertama, perbanyak kebiasaan membaca dan menulis setiap hari. Kemudian, jalani hobi yang baru yang membutuhkan fokus. Yang ketiga, terus belajar. Kuasai hal-hal baru dengan ikut beberapa kegiatan. Yang keempat, bermain game yang melatih strategi dan ingatan. Namun, jangan sampai ketagihan. Dan ingat waktu. Dan yang terakhir, latih otak kita dengan mengisi teka-teki silang dan bermain puzzle. Tips melatih sisi otak kanan. Yang pertama, coba belajar alat musik, menggambar, atau mendongeng. Kedua, coba hobi baru untuk melatih daya imajinasi kamu. Yang ketiga, baca dan dengarkan ide-ide kreatif orang lain sebagai inspirasi. Yang keempat, pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi untuk mempelajari budaya dan bidang yang belum kamu ketahui sebelumnya. Dan yang terakhir, latih otak secara rutin. Jadi, otak kanan dan otak kiri manusia itu sama pentingnya. Walaupun memiliki fungsi yang berbeda, keduanya tetap berkoordinasi dalam aktivitas sehari-hari. Gimana? Sudah paham kan? Yuk latih terus otak kamu. Baiklah Ananda sekalian, topik pembahasan kita tentang cara kerja otak kiri dan otak kanan cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai ketemu lagi di layanan bimbingan konseling selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dreamspedia.